kembali di podcast Pesona NTT. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu guru hebat di Kota Kupang. Ini sudah ada bersama kami di sini. Mungkin saya persilakan Pak Guru untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Kakak Eben. Saya merasa sangat terhormat sekali hari ini diundang di podcast ini. Kami juga merasa terhormat, Pak Guru. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Joseph Siran Klau. Saya biasanya disapa di sekolah atau teman-teman guru atau anak-anak murid panggil saya itu Pak Josi Siran atau Pak Josi. Baik, jadi kita panggil Pak Josi saja. Iya, panggil Pak Josi. Lebih akrab ya? Iya, lebih akrab. Ya. Dan saya seorang guru dan saya tepatnya mengajar di SMP Negeri 2 Kota Kupang. Halo Bapak Ibu guru di SMP Negeri 2 Kota Kupang. Iya. Jadi ini sebelum jauh kita sampai Pak Josi mengajar di SMP Negeri 2 Kota Kupang, kita juga ingin tahu latar belakang sebelumnya pendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi juga. Mungkin Pak Josi bisa cerita sedikit. Ini cerita panjang nih. Boleh. Tapi saya mulai dari tamat SD. Ya. Saya tamat SD tahun 1993. Ya. Itu tepatnya di SD Impres Fahiluka. Itu tempat kelahiran saya. Fahiluka ya. Di Kabupaten Malaka sekarang. Ya, SD Impres Fahiluka. Ini ada teman-teman saya yang satu sekolah waktu itu menonton podcast ini. Mungkin akan lebih senang lagi kami untuk bisa reuni nanti. Iya. Persisnya di mana tuh Fahiluka? Fahiluka itu salah satu desa di Kabupaten Malaka, tepatnya di Malaka Tengah. Malaka Tengah. Itu kalau ke Malaka itu ada pantai satu namanya Pantai Motadikin. Oh, di Motadikin. Oh, itu pantai indah sekali. Ya, itu di sana ada desa namanya Desa Fahiluka. Iya. Lalu setelah tamat SD, saya melanjutkan studi SMP. Dulu kenalnya SLTP ya. SLTP di salah satu sekolah swasta. SLTP Santo Isidorus Besikama. Di Besikama. Saya ke Malaka Barat. Malaka Barat. Ya. Tamat tahun 1997. 97. Ya. Jadi tidak jauh dari sekolah SD sebelumnya. Iya, dari Malaka Tengah ke Malaka Barat cukup langgar kali Benenai. Oh sih. Dari Besikama setelah tamat saya melanjutkan studi SMA. Dulu kenal SMU ya. SMU. Tapi SMU Negeri 1 Talioan. Itu tepatnya di Kabupaten Kovalima. Dan dulu kita kenal ibu kotanya Suai. Masih daerah timur. Masih timur. Ya, provinsi Timur. Nah, tahun 1997, 1998, saya kelas 1 SMA di sana. Hanya karena bertepatan dengan jajak pendapat waktu itu, akhirnya saya kembali ke Melaka. Iya, kembali ke Melaka. Lanjut pendidikan atau? Ya, namanya kan kita harus lanjut pendidikan ini Kakak Eben. Jadi mungkin kita harus nganggur. Lalu kebetulan ada mama kecil saya itu bidan desanya di salah satu desa namanya Desa Kakor. Itu tepatnya di Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Nanti ke sana lanjutnya. Saya ikut mama kecil ke Manggarai Barat dan saya melanjutkan studi atau SMA-nya di sana. Oh iya. Nah, tempatnya di SMA. Di sana saya sekolahnya di salah satu SMA swasta. Itu namanya SMU Santa Familia Wainakeng Lembor. Oh, di Lembor. Nah, kakaknya pernah dengar kata Lembor? Lembor itu identik dengan sawah. Ya, itu salah satu kecamatan yang memang terbentang luas sawah. Jadi sekolah kami itu berada tepat di pinggir jalan, tetapi dikelilingi oleh sawah. Sekolah swasta. Masih ingat kepala sekolahnya? Wah, kepala sekolah saya masih ingat sampai sekarang Kakak Eben, dan orangnya sangat berjasa buat saya menurut saya. Itu orang yang sangat rendah hati, namanya Romo Robertus Pelita. Halo Romo,
di mana saja Romo berada, kalau Romo menonton podcast ini, salam bahagia dari saya. Kenapa alasan sampai bilang Romo berjasa sekali nih untuk Pak Josi? Karena saya pernah mengalami sakit berat, Pak Ibu. Dan saya dirawat oleh Romo. Saya waktu itu hampir sakit ya, artinya sakit berat lah. Tapi karena atas pertolongan Romo, saya diizinkan untuk sekolah, hampir putus sekolah saya. Tidak sekolah 1 tahun. Kelas 3 saya. Tidak ikut Eptanas dulu ya, ujian Eptanas. Tidak ikut gara-gara sakit. Itu sakit itu tidak kunjung sembuh. Dan saya pulang berobat di kampung, dan pikirnya saya tidak diterima lagi di sekolah. Tapi setelah sembuh saya kembali, dan ternyata Romo masih terima saya sebagai siswa. Tapi saya ulang loh. Oh gitu. Saya ulang. Tapi waktu itu kan ekspos waktu itu jajak pendapat itu kan, Iya. setelah itu Timur Kofalima kan bisa. Iya. Supaya itu bisa dengan Indonesia. Waktu dari Kofalima apa yang dibawa berkas-berkas untuk sekolah dan lain-lain. Itu ceritanya panjang Kak Eben. Saya sampai di Melaka, kami waktu itu mengungsi, lupa ijazah. Oh, lupa ijazah. Lupanya di Kofalima. Ijazah saya itu saya lupanya di Kofalima. Dan itu saya harus kembali dengan begitu banyak tantangan yang harus dilewati, masa-masa sulit. Iya, tapi saya berusaha untuk kembali untuk ambil ijazah. Tapi saya kembali ambil ijazah, pulang juga dengan selamat, dan saya bawa ijazah untuk meneruskan studi di Manggarai Barat ya, di Kecamatan Lebor, tepatnya di SMU Santa Familia Lebor. Di sana diterima. Berkas-berkasnya dibawa. Saya ceritanya waktu itu sebenarnya ditolak. Iya. Karena tidak membawa berkas, kan namanya pindah kan harus membawa surat pindah. Iya. Tapi kan saya tidak ada surat pindah, mau urus surat pindah bagaimana? Sekolahnya sudah konflik, sudah hancur. Dan semua guru-guru juga tidak tahu kemana lagi. Akhirnya saya hanya modalkan ijazah dengan raport. Kemudian diterima di situ. Akhirnya atas pertimbangan itu, saya diterima di sekolah itu. Tamat tahun berapa gitu? Saya tamat tahun 2001. Setelah itu sempat pulang 1 tahun. Karena sakit itu tadi saya cerita. Setelah tamat lanjut. Setelah tamat, saya pengen kuliah. Kuliahnya kembali ke Tanah Timur, khususnya di Kota Kupang. Dan karena SMA saya jurusan bahasa. Jadi saya pengennya itu ambil jurusan itu yang berhubungan dengan komunikasi, jurnalis, atau berkaitan dengan informasi. Sampai di Kota Kupang, cari-cari informasi, dan ternyata ada satu jurusan baru dibuka di Unwira. Itu jurusannya itu namanya teknik informatika. Jadi saya pikir informatika ini berhubungan dengan nanti kita bisa jadi ya jurnalis atau jadi wartawan. Gitu. Ternyata setelah kuliah jurusan teknik informatika, ternyata yang kami pelajari bukan ilmu jurnalis, ternyata ibu program komputer. Oh begitu. Tapi tetap semangat kuliah. Tetap. Saya waktu itu memang ada teman sahabat saya yang luar biasa yang bisa memberikan motivasi dukungan, karena saya dari jurusan bahasa harus kuliah di teknik informatika yang notabene harus belajar dasarnya harus ilmu eksata, kuatnya harus IPA dan matematika. Nah saya kan jurusan bahasa. Tapi karena waktu itu ada teman saya yang sekarang juga orang hebat di Jakarta. Spill nama dulu. Itu teman saya itu kalau dengar namanya Pak Kakak Egi ya, Egunius Kausuni. Oh gitu. Nah, beliau sekarang juga dosen. Oh luar biasa. Ya, di Atma Jaya. Jakarta. Universitas. Egi, ini ada Egi, kawan. Ya, kami seperjuangan. Masih ingat ya? Jadi Kakak Egi ini kan jurusan IPA waktu SMA. Jadi matematikanya itu kuat sekali. Jadi kami saling memberikan penguatan, saling melengkapi. Jadi akhirnya kami kuliahnya bisa sampai selesai. Kak Egi, salam kenal. Setelah itu kuliah waktu itu yang angkatan perdana bukan? Iya, kami angkatan pertama itu Kak Eben. Yang waktu itu mendaftar itu kami angkatan pertama. Dan saya angkatan pertama, dan kami kuliah 2021, 2026 selesai. Dan yang menariknya saya orang pertama ujian skripsi Kak Eben. Pasti dosen-dosen ingat terus ini. Masih ingat karena sampai sekarang juga saya masih dipercayakan menjadi ketua umum alumni. Oh gitu. Ya, jadi ketua
umum alumni informatika, tapi sekarang nomenklaturnya sudah diganti ke TB. Bukan lagi teknik informatika, tapi ilmu komputer. Ilmu komputer. Nah, jadi informatikanya hilang. Iya, ada yang kuliah di ilmu komputer Unwira. Sedangkan kami dulu teknik informatika, tapi ada pasti kenal saya karena saya sering ada di kampus Unwira ketika kalau ada kegiatan selalu diundang. Ini alumni yang di ijazahnya nomor 0001. Istimewa betul. Jadi waktu itu ada berapa sebenarnya yang wisuda perdana? Kami itu ada 4 orang sih. 4 orang ya. Jadi masih ada ingat, teman-teman. masih ingat itu teman seperjuangan, saya masih ingat. Ada teman saya namanya Juventus Teti. Kalau ada melihat podcast ini, sekarang beliau ada di Atambua. Ya. Nah, ada di Atambua. Dan ada teman saya juga namanya Edelweiss Veronica. Itu bekerja di salah satu bank swasta di Kota Kupang. Wah, kalau di Kupang mah gampang gitu. Ya. Lalu ada teman saya satu lagi namanya Feby Linome. Oh iya, di Kota Kupang juga. Di Kota Kupang juga, tapi kerjanya di Politani. Politani di Kupang sini. Kupang. Masih ada satu atau pas? Kami 4 orang, termasuk saya kan kakak. Oh iya. Ya. Oke, kalau kuliah karena latar belakangnya kan bahasa, kemudian ambil informatika, suka dukanya apa itu? Suka dukanya kalau berhubungan dengan berhadapan dengan mata kuliah namanya kalkulus kakak Eben. Oh, kalkulus. Kami waktu itu belajar matematika kelas atas ya. Dia itu kalkulus itu bersyarat. Jadi tidak lulus kalkulus 1, tidak bisa program kalkulus 2 atau kalkulus lanjut. Nah, saya banyak tergaannya di situ kakak Eben. Kalkulus. Kalkulus ini memang agak berat. Iya. Tetapi itu berkat teman saya, sahabat tadi saya sebut itu, kakak Igi luar biasa. Oh, iya. Membantu saya, yang kami bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Begitu. Dan tempat nomor 1 lagi ya. Iya. Baik Pak Josi, itu kan setelah lulus kuliah, kemudian kan tentu orang mau kerja. Iya. Sebelum jadi guru, Pak Josi gimana dulu waktu itu? Ya, sebelum jadi guru itu saya sempat menjadi asisten dosen ya. Asisten dosen. Masih di Unwira? Tapi waktu itu saya diperbantukan di Unwira. Kebetulan saya punya dosen namanya Pak Greg. Halo Pak Greg, kalau nonton podcast ini, Pak Greg meminta bantuan untuk memberi kursus ya. Kursus komputer kepada mahasiswa. Karena di Unika itu dulu kalau kita, mungkin sampai sekarang ya, kalau mau wisuda itu harus ada sertifikat komputer. Jadi mahasiswa Unika itu harus kursus komputer. Jadi saya bantu Pak Greg untuk kursus komputer di Unika. Lalu sempat juga saya kerja di Apotek Kupang Pharma. Oh, Apotek Kupang Pharma. Saya kebetulan ada sahabat saya, teman saya namanya Dodi Tanoni, membuat aplikasi untuk penjualan. Dan saya membantu untuk mengoperasikan aplikasi itu di Apotek Kupang Pharma Kupang. Itu berapa lama tuh di Kupang Pharma? Hampir 1 tahun kakak. Tapi tetap asisten dosen atau dia paruh waktu atau seperti apa? Setelah itu asisten dosen tidak terlalu lama, hanya berapa angkatan saja, 2 atau 3 angkatan. Tapi setelah itu saya memilih untuk bekerja di luar. Jadi saya minta untuk kerja karena sudah fokus kerja di luar, khususnya di apotek. Lucu ya, seorang sarjana teknik kerja di apotek ya. Betul. Ini orang pikir dari apoteker. Iya, saya sampai belajar bagaimana meracik obat, bagaimana memberikan resep, dari itu saya juga belajar itu. Oh iya. Lepas dari situ kemana? Setelah itu saya mendapat tawaran untuk honor. Untuk honor melalui sahabat saya juga alumni dari Unika juga informatika, namanya Kakak Christine Bana. Oh, Kak Christine. Kak Christine Bana, terima kasih. Melalui Kak Christine Bana, kebetulan Kak Christine ini punya mama namanya Ibu Agatha Akoid. Oh, Ibu Agatha. Itu mengajar agama Katolik di SMP Negeri 2 Kupang. Saya dipanggil untuk memasukkan lamaran untuk menjadi guru honor di SMP Negeri 2. Jadi saya memasukkan itu di tahun 2006 ya, setelah saya wisuda. Tapi kan latar belakangnya pendidikan kan bukan itu yang
latar belakang saya kan bukan guru, Bukan guru. tapi karena saat itu ilmu komputer itu sangat dibutuhkan, Iya. karena ada mata pelajaran namanya mata pelajaran TIK, teknologi informasi dan komunikasi, dan itu harus membutuhkan orang atau sarjana yang berlatar belakang komputer untuk bisa mengajarkan anak-anak. Dan kebetulan saya punya basic atau latar belakang teknik informatika, jadi saya melamar untuk mengajar ilmu komputer kepada anak-anak di SMP Negeri 2 Kupang. Jadi kalau anak-anak yang mulai kuliah tahun 2006 sampai sekarang, mungkin mereka kenal saya karena dulu pasti saya mengajar mereka. Di anak-anak alumni, halo, ini Pak Josi. Oh gitu. Terus kemudian lanjutannya seperti apa waktu itu? Apakah kuliah lanjut atau seperti apa kemudian? Iya, jadi untuk mengajar karena tetap di situ. Iya, karena saya sudah masuk di awalnya masih rasa sulit nih, karena tidak tahu bagaimana cara menyusun perangkat pembelajaran, membuat RPP. Karena kan saya bukan sekolah khusus untuk guru, bukan SPD, tapi saya sarjana teknik. Tapi karena sudah terlanjur mencintai profesi ini, Kakak Eben, sudah asik mengajar, sudah happy bersama anak-anak. Ketika mengajar, bertemu anak-anak, akhirnya saya, oh ternyata jadi guru itu juga menyenangkan, asik. Akhirnya di tahun 2008, saya memutuskan untuk kuliah lagi. Itu ambil apa lagi? Saya ambil akta 4. Kalau akta 4 untuk apa? Akta 4 itu sepertinya saya harus ada ijazah atau legalitas untuk saya bisa mengajar, seperti SIM. Ya, karena saya kan sarjananya kan bukan sarjana kependidikan, tapi sarjana teknik. Saya kuliah akta supaya saya punya legalitas untuk mengajar. Berarti kalau dengan ada akta 4 itu diakui sebagai guru. Diakui sebagai guru. Mungkin ada hak-hak lain yang bisa diterima. Iya. Oh, gitu. Iya, Kakek. Saya kuliah dari 2008, wisudanya di 2010. Berarti 2 tahun kuliah. 2 tahun kuliah. Ambil akta 4-nya. Ambil akta 4. Dia hampir sama kayak hampir S2 itu Kakek. 2 tahun. Bikin skripsi tesis juga atau? Kita buat semacam laporan. Ya. Tapi ya harusnya hampir mendekati skripsi juga. Itu di mana akta 4-nya waktu itu? Ya. Akta 4-nya ambil di mana? Saya ambilnya di Undana. Ya. Saya ambilnya di Undana dan kami selesainya wisudanya di 2010. Bagi waktu itu dengan mengajar kemudian dengan lanjut kuliah. Nah, itu Kakak Eben. Karena saya biaya untuk kuliah akta ini harus cari uang juga. Iya. Dan itu saya ambilnya dari uang honor ini. Iya. Uang honor di SMP Negeri 2. Cukupkah? Dan itu saya merasa waktu itu saya harus bagi waktu untuk bisa mengajar, bisa untuk kuliah. Gitu. Ya. Jadi mengajarnya pagi, kuliahnya? Iya, saya harus mengatur waktu saya untuk mengajar dan kuliahnya tidak bertepatan jadwal mengajar dengan jadwal kuliahnya harus ini. Luar biasa. Iya. Jadi mengajar pagi, kuliahnya sore atau malam? Iya. Itu ada satu cerita menarik. Di tahun 2008 saya memutuskan untuk mau kuliah akta. Ya. Saya pernah ikut seleksi untuk diterima sebagai guru yayasan di Swastisari. Oke. Jadi waktu itu saya ikut seleksi Kakak Eben. Dari 100 lebih yang mendaftar, ternyata saya lolos. 20 besar, kami diseleksi lagi menjadi 10 besar, dan ternyata saya lulusan terbaik 1 untuk mengajar di yayasan Swastisari. Dan karena saya urutan 1, saya ditempatkan untuk mengajar di SMA Giovanni Kupang. Sempat mengajar waktu itu? Saya 1 minggu sempat masuk dan memperkenalkan diri dan mengajar di SMA Giovanni Kupang. Setelah itu bagaimana? Karena saya tidak bisa bagi waktu Kakak Eben antara mengajar di SMP 2, antara kuliah akta dan juga mengajar di Giovanni, maka saya bergejolak dalam diri untuk saya harus bisa memutuskan untuk bisa fokus di salah satu. Akhirnya melalui doa, pertimbangan yang sangat matang, saya memutuskan untuk dengan berani menyatakan bahwa saya harus tinggalkan SMA Giovanni dan saya fokus mengajar di SMA Negeri 2 dan saya sambil mengambil kuliah akta. Menarik kan? Minta maaf ya Swastisari ini salah satu guru yang kemudian ambil putusan untuk saya kira putusan itu baik-baik ya.
Tapi kakek Ben waktu itu selesainya dengan baik-baik. baik. Waktu itu Romo Steph bilang nanti kalau ada selesai kuliah akta, kapan bisa kembali untuk bisa melamar lagi. Tapi karena saya merasa bahwa saya juga harus bisa atur waktu, harus bisa memanage semuanya dengan baik, jadi saya hanya fokus di satu tempat. Persis sekarang hanya fokus di SMP 2 ya? Fokus di SMP Negeri 2 saja. Hampir berapa tahun berarti? Dari 2006 kakek Iben. 2006 sudah 18 tahun ya? Iya. 18 tahun di SMP Negeri 2. Kenapa senang sekali dan lama sekali? Saya SMP 2 itu yang membuat saya nyaman itu adalah kekeluargaannya sangat tinggi. Oh iya. Terus dan juga mengajar anak-anak SMP itu saya rasa lebih apa namanya, lebih enjoy ya, lebih menikmati bersama anak-anak di kelas itu lebih artinya menghabiskan waktu di kelas di anak itu lebih senang mengajar komputer dengan anak-anak itu. Ada tidak di selama 18 tahun ini di SMP Negeri 2 Kupang temukan anak-anak yang nakal sekali, kemudian ada yang baik sekali? Ada tidak? Pasti kita jadi guru. Halo sahabat guru di mana saja, pasti kita di dalam di sekolah itu pasti ada ketemu anak-anak seperti itu. Nah ini kan dari tahun ke tahun ini kan dulu kita mungkin masih diajarkan dengan artinya mungkin dicubit atau dipukul itu masih bisa diperbolehkan. Tapi anak-anak sekarang ini ya dengan perubahan zaman, perubahan kurikulum, jadi kita ketemu anak-anak yang nakal pun kita anggap mereka semua itu baik. Terus anakku mari sini, mereka nakal sekali, liar sekali di luar. Harus menyenangkan. Harus menyenangkan. Ya. Tapi tidak tekanan batin ya begitu. Tidak ada. Enjoy terus. Enjoy. Pantas ini awet terus nih. Tapi ada suka duka selama sampai saat ini, ada suka duka sebagai guru apa? Suka dukanya ya dulu kan masih kalau dari 2006 sampai 2014 itu kan masih menjadi tenaga honorer. Oh gitu. Ya otomatis dukanya kita mungkin pendapatannya tidak seperti yang teman-teman yang lain. Jadi kita harus betul-betul mengatur keuangan dengan baik supaya bisa bertahan hidup di Kota Kupang ini kakak Eben. Keras ini Kota ya, Kupang. Tapi puji Tuhan di 2014 saya ikut seleksi melalui jalur honorer kategori 2 dan saya lolos. Ya. Puji Tuhan. Ya lolos menjadi PNS yang sekarang kenal dengan AS. Jadi jadi guru dari tahun 2006. Ya. 2014 baru diangkat jadi PNS. Jadi sekitar 8 tahun. Iya. 8 tahun mengabdi kemudian baru jadi. Wih, itu agak berat juga ya 8 tahun. Iya. Tapi menikmati. Memang kadang-kadang begitu ya, orang mesti sabar supaya sabar itu subur. Sabar. Jadi guru-guru honorer jangan kecil hati karena segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya. Pak Josi ini kan dari kita flashback ke belakang tadi, dari latar pendidikan yang bukan guru, kemudian ambil Ekta 4 lalu jadi guru. Iya. Lalu kita juga dapat informasi bahwa Pak Josi ini adalah salah satu guru yang menurut kami dari beberapa referensi adalah guru-guru yang luar biasa. Guru-guru berprestasi lah. Sampai saat ini mungkin jadi tutor atau apa tuh. Iya. Tapi mungkin bisa berbagi sedikit sampai pada kondisi ini saat ini. Baik kakak Eben, jadi memang mau jadi guru itu jangan pernah berhenti untuk belajar. Iya. Ya. Jadi prestasi saat ini diraih karena belajar dan terus belajar dan terus mengupdate diri dan terus mengembangkan kompetensi diri sebagai guru. Jadi di tahun 2022 ada program, ya, ada satu program namanya program pendidikan guru penggerak. Guru penggerak. Ya. Ya, saya waktu itu mendengar belum terlalu familiar itu, tapi karena kami disarankan untuk mendaftar kakak Eben. Daftar saja. Jadi kami daftar saja. Jadi kepala sekolah menyarankan semua guru wajib daftar. Dan ternyata daftar waktu itu harus ada 2 pilihan.
Iya. mau jadi guru penggerak atau mau jadi pengajar praktik. Oh iya. Jadi waktu itu saya memilih bahwa saya lebih cocoknya ke pengajar praktik. Oh, pilihannya itu. Jadi saya pilih pengajar praktik Kakak Eben. Oh. Nah, ternyata setelah saya mendaftar sebagai pengajar praktik, pada saat seleksi memang saya lulus. Lulus ya? Tetapi saya tidak dipersiapkan menjadi guru penggerak. Oh, iya. Saya menjadi pengajar pendamping bagi calon guru penggerak. Berarti di atas lagi tinggal. Iya, gitu. Oh, gitu. Kami waktu itu angkatan pertama Kota Kupang, tetapi angkatan ketiga secara nasional. Angkatan 3 secara nasional. Iya. Jadi saya mendapatkan 5 orang guru penggerak. Waktu itu, Ya, angkatan perdana. ya. Angkatan perdana Kota Kupang berarti hanya 5 guru. Oh enggak, ada 4 orang guru penggerak. Jadi waktu itu saya hanya mendampingi 4 orang guru penggerak di Kota Kupang. Tugasnya apa waktu itu? Tugasnya kita mendampingi guru penggerak itu dalam menyelesaikan modul-modul pembelajaran maupun aksi nyata yang mereka kerjakan melalui LMS. Apa tuh? Learning Management System. Iya. Jadi salah satu aplikasi yang dirancang oleh Kemendikbudristek untuk belajar secara sinkronus maupun asinkronus. Agak berat ini. Iya. Menjelaskan. Iya ya, sampai ke situ sekarang. Suka dukanya apa waktu itu kalau kemudian sampai ke arah situ perjuangannya? Jadi karena saya sudah mengalami proses ini, jadi saya tidak mau mundur. Saya lanjut terus dan ternyata saya selesai di angkatan ketiga sebagai pengajar praktik. Lalu saya ikut seleksi lagi untuk menjadi fasilitator. Nah, ketika saya seleksi jadi fasilitator itu, ternyata fasilitator yang saya dapatkan itu fasilitator rekognisi. Nah, fasilitator rekognisi itu Kakak Eben, jadi kami berperan sebagai fasilitator dan juga berperan sebagai calon guru penggerak. Calon guru. Berarti beda lagi, bukan guru penggerak. Tadi beda ya berarti? Itu? Tidak beda sama guru penggerak, tapi saya karena sudah mengambil jalur pengajar praktik, tapi saya belum ada label guru penggerak, belum ada sertifikat. Maka saya harus melamar lagi level fasilitator untuk ketika saya menjadi fasilitator itu, saya mendapat tugas lagi untuk menjadi calon guru penggerak. Jadi ketika saya menyelesaikan satu periode fasilitator, saya mendapatkan legalitas sebagai guru penggerak juga. Jadi ada 3 nanti saya dapat. Pengajar praktik, guru penggerak, dan fasilitator. Wow. Jadi sekarang saya sudah sah menjadi guru penggerak. Guru penggerak. Wih, berarti luar biasa. Iya. Di Kota Kupang ada berapa yang seperti Pak Josi? Untuk Kota Kupang, guru yang dapat guru praktik atau guru penggerak? Banyak Kak Eben. Kalau untuk angkatan kami itu ada 15 orang. 15 orang ya. Lalu untuk calon guru penggeraknya saja ada 60 orang. 60 orang. Jadi kita banyak. Angkatan sekarang ini sudah angkatan ke-11. Angkatan 11. Jadi sudah banyak angkatan, sudah banyak guru penggerak, sudah banyak pengajar praktik dan juga sudah banyak fasilitator yang ada di Kota Kupang ini. Yang membedakan dengan guru-guru biasa itu apa? Kita guru penggerak itu sebenarnya tidak ada bedanya di guru yang lain. Semuanya kita guru sama, hanya di guru penggerak itu kita mengajarkan teori, kita belajar tentang teori tentang kurikulum merdeka. Bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka itu, bagaimana merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Ya. Jadi konsepnya anak-anak bebas nih, dia mau ekspresi apa saja, ya. Diarahkan atau? Ya, artinya di kurikulum merdeka itu anak-anak diberi ruang untuk bisa belajar sesuai dengan minat dan bakat. Jadi tidak fokus pada, dia suka musik, diarahkan ke situ atau seperti apa? Tidak, kalau mungkin di SMA ya, mungkin ada jurusan tapi kalau untuk SMP kita harus melihat gaya belajar mereka. Karena anak itu gaya belajar itu ada auditori, ada kinestetik, ada visual, ada audiovisual. Nah ini kalau kita sudah tahu gaya-gaya belajar seperti ini, maka kita guru pintar untuk bagaimana menyediakan, memvariasikan metode pembelajaran untuk memenuhi gaya-gaya belajar mereka ini, supaya anak-anak
bisa lebih cepat memahami pelajaran yang kita berikan. Lalu misalnya itu kan variasi kan nanti Ya, anak variasi. karena daya tangkap anak juga beda-beda tuh. Ya. Jadi mereka kan bisa pilih ini. Itu materi disiapkan dari sekolah dinas atau disiapkan oleh guru? Gurunya yang siapkan, guru yang memvariasikan. Jadi ketika guru, artinya ketika kalau guru mengajar itu, guru tidak hanya monoton menggunakan satu media, tapi guru harus banyak menggunakan banyak media untuk memfasilitasi semua kebutuhan anak itu. Jadi ke anak yang suka kinestetik kan tadi lebih suka bergerak sana sini. Anak yang visual itu mungkin lebih pada lihat gambar atau lihat video. Ada auditor itu dia mungkin lebih suka mendengar guru menjelaskan. Nah itu kita harus memvariasikan media-media itu supaya bisa memenuhi kebutuhan belajar anak-anak itu. Kalau dalam satu kelas itu misalnya anak-anak yang akan punya beda-beda tuh daya tangkap dan lain-lain atau minatnya beda-beda, itu seperti apa mengkondisikan itu semua? Nah itu ada satu tahap namanya KKN kami belajar namanya kita harus melakukan namanya asesmen diagnostik. Oh ya. Nah asesmen diagnostik itu kita mendiagnostik ada yang non kognitif, ada yang kognitif. Kalau yang non kognitif itu kita mendiagnosis seperti latar belakang keluarga, hobi, minat, dan bakat. Sedangkan yang asesmen kognitif itu berhubungan dengan pengetahuan, pemahaman dia terhadap sebuah pengetahuan. Jadi setelah kita mengasesmen itu mendapatkan gaya-gaya belajar, mendapatkan pemahaman anak yang di level rendah, sedang maupun tinggi, maka kita merancang sebuah pembelajaran itu, merancang RPP atau modul ajar itu untuk bisa memenuhi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kelas, khususnya anak-anak itu. Jadi anak-anak itu bisa gaya belajar bervariasi dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda, tapi guru harus bisa memberikan pelayanan, memberikan pembelajaran yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan. Yang kita kenal namanya pembelajaran berdiferensiasi, Kak Eben. Itu apa tidak memberatkan guru itu? Karena nanti tugas guru tambah, atau kita yang zaman dengan sistem saya itu kita memanjakan anak nih. Ya. Karena semua disiapkan oleh guru kemudian. Ya. Jadi Kakak Eben, sekarang yang memberatkan guru atau memberatkan anak? Guru sih menurut saya. Karena guru harus mempersiapkan banyak variabel itu agar mungkin sistem pembelajaran dalam kelas itu kan dibawa ke dalam kelas supaya menyenangkan anak-anak. Kalau guru yang pengen maju, guru yang pengen mau ada perubahan, dia harus berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang betul-betul menyenangkan. Dia harus berkorban dan dia harus memberikan pelayanan yang baik. Tapi kalau guru yang masih mau berada pada zona nyaman, masih mau di zona nyaman, pasti dia akan merasa terkendala, terbeban dengan pembelajaran ini. Luar biasa. 18 tahun jadi guru nih. Jadi guru kalau misalnya pengalaman. Ya. Pengalaman Pak Josi mungkin bisa dengan sistem pembelajaran yang kita dulu dengan sekarang itu bedanya di apa itu? Kalau dulu kita sekolah. Ya. Dulu kita sekolah kan kalau tidak tahu pasti guru cubit, guru tempeleng, kena hukum, suruh berlutut, hormat bendera. Kita pulang bakar-bakar juga biasa-biasa aja, guru pukul gitu. Suruh tulis berapa kali banyak. Nah, itu tidak ada yang komplain waktu itu ya. Iya, tidak ada. Artinya, tapi ya beda dengan sekarang Kakak Eben. Iya. Sekarang ini dengan adanya kurikulum paradigma baru, kurikulum merdeka itu tidak ada lagi namanya kontak fisik. Bahkan mengeluarkan kata-kata kasar saja itu tidak boleh. Begitu ya? Bedanya di situ. Main lapor saja kalau gitu guru cubit begitu polisi sudah ke ranah polisi ya, pidana. Ya, artinya kan ada tahapan-tahapan yang harus kita tempuh sebelum ke sana. Mungkin dilihat dulu kasus seperti apa. Biasanya kita bisa menyelesaikan secara kekeluargaan. Karena namanya guru juga manusia ya. Bisa saja kadang dia melakukan itu karena tidak sadar. Bisa saja ada seperti itu. Oke. Mungkin apa pesannya untuk guru-guru? Mungkin terakhir kita pesannya untuk guru-guru yang mungkin lagi guru honorer yang mereka kan Pak Josi ceritanya panjang itu 8 tahun jadi honorer. Sulit juga itu 8 tahun. Kemudian sampai saat ini jadi guru yang luar biasa, jadi
tutor ya, tutor mengajar kemana-mana, menjadi pengajar untuk para guru juga. Iya. Selain menjadi guru penggerak, tapi juga mengajar guru. Narasumber berbagi praktek baik. Ya. Kira-kira apa yang bisa dibagikan untuk para guru yang memang di beberapa pelosok daerah itu ada yang perhatian sekali guru-guru. Ada yang digaji mungkin 200, 250. Kira apa yang mau disampaikan? Ya, sahabat guru hebat di mana saja, saya mau memberikan pesan khususnya bagi teman-teman saya guru yang mungkin masih honor. Saya honor 8 tahun baru diangkat. Jadi ketika mencintai pekerjaan itu dulu, kita mencintai pekerjaan, kita lakukan dengan tulus dan ikhlas, pasti akan ada berkat yang melimpah yang akan datang mengarah kita. Kita pasti yakin dan percaya bahwa suatu saat kita mendapatkan tempat yang baik. Itu untuk teman-teman, bahwa tidak harus hari ini kita honor lalu besok kita diangkat. Tidak. Kita harus bersabar, memberikan pendidikan yang betul-betul bermakna, dan pasti semuanya akan diperhitungkan. Oke. Yang terakhir itu menjadi guru penggerak dan lain-lain. Sudah kemana-mana saja nih. Ya. Dapat pembelajaran yang baru itu dari mana-mana saja. Sudah kemana-mana nih, Pak Josi. Mungkin ini supaya bisa menyenangkan itu. Saya kalau guru penggerak ya palingan kita fokus di sekolah. Tapi karena saya salah satu narasumber berbagai praktek baik, dan itu saya biasa berbagi praktek baik itu baik di Balai Guru Penggerak Nusa Tenggara Timur, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, maupun di Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi, sekolah-sekolah yang ada di Kota Kupang, baik SD, SMP, SMA, baik swasta maupun negeri, itu hampir mengundang saya untuk berbagi praktek baik di komunitas belajar di sekolah. Dan itu sudah banyak praktek baik yang saya sudah berbagi di setiap sekolah, terutama sesuai dengan kebutuhan para guru. Ya, pengen hal baik apa yang saya bagikan, itu saya biasa. Sudah hampir keliling ya seluruh daratan Timur, Flores dan lain-lain juga sudah sempat. Sekarang masih fokus di Kota Kupang saja, di Kota Kupang saja. Baik, terima kasih Pak Josi untuk kisah baiknya ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk seluruh penonton podcast Pesona NTT. Pak Josi sudah berbagi banyak hal dari kisah pendidikan dasar, kemudian jadi dari pengungsi, dan lanjut sekolah kemana-mana, pindah kemana-mana, jadi ambil jurusan yang bukan guru, kemudian jadi guru, dan hari ini menjadi guru yang hebat. Saya kira poinnya di situ. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton bisa mengambil hal baik dari apa yang disampaikan Pak Josi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para penonton semua. Kita akan lanjut nanti di episode berikut. Mudah-mudahan Pak Josi masih siap kita undang nih. Siap, Pak Kevin. Siap. Penting ini, ada satu hal menurut saya itu menjadi guru penggerak ternyata sulit nih. Mudah-mudahan di kesempatan lain Pak Josi bisa berbagi bagaimana trik supaya para guru yang mungkin lagi ingin menjadi guru penggerak bisa lolos seleksi. Seleksinya agak sulit ya? Sulit, harus menyelesaikan esainya, harus banyak esai yang harus diselesaikan. Kita janji Pak Josi ya, Siap. Kita akan berbagi. Ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.